Dari video budgeting kita, banyak banget dari kalian yang bingung gimana caranya kita bisa spending cuma 2,5 juta per bulan untuk belanja groceries. Nah, di video ini kalian akan temukan jawabannya. Hai guys, welcome back to our channel. Bersama Samuel dan Claudia. Kita adalah pasangan suami istri kantoran, udah kerja selama kurang lebih 10 tahun. Dan di channel ini kita suka sharing seputar karir dan keuangan keluarga muda dari pengalaman kita sehari-hari. Oke, kali ini kita mau share tentang budget bulanan groceries kita. Budget bulanan belanja ya, belanja groceries kita. Nah, lengkapnya kita udah share di video ini, nanti teman-teman bisa nonton. Kalau teman-teman pengen tahu secara keseluruhan, jadi mencakup listrik, mencakup air, bensin dan lain-lain itu ada di situ. Nah di video ini kita cuma mau ngomongin budget belanja groceries-nya doang. Kenapa? Karena banyak yang bingung, banyak yang bertanya-tanya ketika kita mention angkanya 2,5 juta untuk makan keluarga bertiga, gua, Claudia dan anak kita Hana. Bahkan dulu budget ini dihitung pada saat masih ada mbak. Jadi actually 3 orang dewasa dan 1 anak kecil masih cukup banget. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita mau address few issues dulu, bahwa pertama, ada pertanyaan, Kosem kan ngendorse makanan. Apakah budget ini jadi murah karena Kosem ngendorse makanan? Jawabannya tidak. Budget ini dihitung berdasarkan hitungan kami pada saat tidak sedang mengendorse makanan. Jadi, on a typical month, di mana tidak ada food endorsement dari konten sama sekali, memang habis segini. Gitu, dengan skenario ya nanti yang akan dibeberkan sama Clau sebentar lagi. Oh ya, ini juga banyak banget yang tanya gitu ya, kok bisa belanja bulanannya cuma 2,5 juta, jauh lebih kecil dari belanja-belanja lainnya gitu. Ya, ini mungkin juga kembali lagi ke selera makan masing-masing ya, karena kebetulan kita berdua bukan tipe yang mesti makan selalu mewah tiap hari gitu. Steak tiap hari. Iya, jadi memang kita suka makan enak, yes. Tapi lama-lama bosan juga nggak sih, apalagi setelah WFH gitu ya. Kayaknya kan kalau dulu makan enak ya emang kita suka jalan-jalan ke restonya juga, suasana restorannya juga. Tapi kalau misalkan makan di rumah, masak sendiri di rumah, ya lama-lama ya udah masakan rumahan kan sebenarnya gitu-gitu aja ya gitu. Dan kita juga sibuk juga kerja gitu. Jadi ya memang kadang-kadang ya makan siang bener-bener cuma makan siang, bisa kerja lagi. Jadi memang kita untuk soal makan bisa dibilang kita berdua dua-duanya gampang banget makan, gampang suka, nggak terlalu bawel. Untuk teman-teman yang tahu kita berdua pasti tahu banget deh. Untuk Sam dan Clau itu makan tuh cuma ada 2, enak dan enak banget. Kita segampang itu makannya. Jadi ini benar-benar dari pengalaman pribadi kami berdua sendiri. Saya ada satu apps yang untuk tracking pengeluaran. Itu karena saking banyak yang nanya beneran bisa 2,5 juta, beneran bisa 2,5 juta. Itu saya sampai cek lagi beberapa bulan ke belakang. Itu tadi yang bulan-bulan saya nggak dapat endorsement sama sekali. Karena saya juga, ini saya salah catat apa gimana? Iya, karena kok banyak banget yang nanya gitu. Dan memang benar cuman 2,5 juta untuk belanja groceries bulanan. Apa saja breakdown-nya? Nah, mari kita saksikan sama-sama. Oke, yang pertama ini adalah budget belanja ke pasar. Biasanya kita ke pasar itu seminggu sekali. Nah, itu biasanya budgetnya itu kurang lebih 150.000. Nah, itu kali sebulan kan kali 4 minggu kurang lebih 600.000. 150.000 untuk 1 minggu. Nah, itu kita belanja apa aja sih di pasar? Yang pasti kita belanja sayur mayur untuk 1 minggu itu. Tahu tempe itu udah pasti. Telur kalau misalkan udah pas lagi habis aja stoknya. Untuk protein hewani itu seperti contohnya ayam, lalu ikan. Kita jarang banget makan kayak cumi, udang, lalu seperti daging-daging sapi. Masakan daging sapi itu seperti apa ya? Seperti rawon, rendang gitu. Karena terus terang kita nggak ada yang bisa masak. Dan mbak-mbak yang kerja di sini sebelumnya itu juga mereka nggak bisa masak. Jadi ya akhirnya memang kita nggak pernah beli cumi, udang, daging-daging sapian, daging-daging non halal. Karena memang kita nggak bisa masaknya. Nah, kita seminggu sekali belanja ke pasar untuk bahan-bahan masakan yang akan dimasak seminggu itu. Kita ke supermarket nggak? Iya, kita ke supermarket kurang lebih sebulan sekali dengan budget Rp500.000. Nah, apa yang kita cari kalau kita ke supermarket? Basically, kita nyari barang-barang promo. Jadi, kalau kita lihat ke bagian daging atau kita lihat ke bagian ikan, ya kita cari ikan apa yang lagi murah minggu ini. Oh, di Giant lagi ada gurame hidup lagi murah, kita beli. Kalau ayam lagi murah, ya udah kita beli juga. Dan yang lain-lain kayak telur, beras, minyak, kecap,
barang-barang sambel-sambelan, saus-sausan, tapi itu juga jarang banget. Nah, budget kita 500.000 untuk itu. Termasuk juga misalkan barang-barang yang susah expired, yang masih lama expirednya, misalkan kayak sabun cuci piring, deterjen, obat pel. Kalau pas lagi ada yang murah, kalau pas harganya lagi bagus, ya kita beli agak banyakan karena memang nggak bisa rusak kan, atau rusaknya lama gitu. Ya, termasuk ya itu tadi ya 500.000 itu untuk belanja sabun sampo juga, sikat gigi, ya itu udah semua lah, semua kebutuhan rumah tangga kurang lebih 500.000 satu bulan. Dan seperti yang saya katakan, we are discount hunter. We are discount hunters. Jadi memang kita kalau lihat lagi ada promo, ya udah kita beli agak banyak untuk stok. Kalau lagi mahal, ya udah kita nggak beli dulu. Iya. Oke, next kita juga belanja buah-buahan. Nah itu biasa kita belanja buah sih ke toko khusus buah ya. Nah itu kita budgetnya 400.000. Kita biasa belanja buah itu sebulan 2 kali atau ya 2 minggu sekali ya. Sekali belanja 200.000, jadi total sebulannya itu 400.000 rupiah. Nah, buah yang sering dibeli itu sebenarnya adalah buah-buah seperti pepaya, pisang, semangka, jeruk, dan juga buah yang lagi musim pada saat kita belanja. Misalkan kalau lagi musim mangga, ya udah kita ikut belanja mangga. Lagi musim jambu air, ya kita juga belanja jambu air. Jadi kita jarang banget sih belanja buah impor. Tentu aja ada, bukan yang nggak pernah ya, bukan yang nggak pernah ya, ada kadang-kadang. Kalau lagi promo gitu kita belanja buah impor seperti anggur, cherry, blueberry gitu kita belanja, tapi pas lagi promo aja. Dan kebetulan juga mungkin lebih ke saya sih, saya itu nggak gitu suka buah kayak buah yang mahal, apa sih buah durian gitu, karena itu saya nggak suka gitu. Buah kalau ada makan, kalau nggak juga nggak nyariin sebenarnya. Iya. Jadi di situ apakah kita jatuhnya jadi berhemat ya mungkin gitu, karena emang saya nggak suka sih buah-buah eksotis gitu iya kayak apa buku, ya kayak nangka, iya yang kayak gitu malah saya nggak terlalu suka gitu. Jadi ya udah standar aja, pepaya, pisang, semangka, jeruk. Dan gua ya tadi kalau udah bilang anaknya mauan, jadi as long as ada buah di rumah, as long as pencernaan lancar ya udah gua nggak terlalu komplain. Iya, dan bersyukurnya Hana juga sama ya. Mungkin karena mereka lihat papa mamanya semua juga makan gitu ya. Jadi Hana sampai hari ini juga semuanya buah ya, kalau lagi dia mau makan ya dia makan gitu. Maksudnya dia nggak picky harus makan jenis tertentu, buah tertentu tuh enggak gitu. Ya, mungkin dari kecil juga kali ya, kita introduce macam-macam buah juga ke Hana. Nah, masih ada sisa budget dikit, ini kemana alokasinya? Ke belanja, pertama tuh air galon dan gas. Air galon kita sebulan bisa beli 2 kali. Sekali beli itu kurang lebih 4 galon, itu habis sama gas ya, kurang lebih 300 ribuan budgetnya per bulan. Habis itu kita ada budget untuk beli popoknya Hana, ini budgetnya 200 ribu. Belanjanya di mana? Kalau popok sebenarnya kita agnostik ya, kita nggak setia ke supermarket tertentu, ini kerjaannya Klau sih, lebih ke jadi bargain hunter di e-commerce. Nah, ceritain Klau. Iya sama sih intinya ya looking for discounts gitu. Kalau pas kita tadi belanja ke supermarket lagi popoknya yang biasa Hana pakai lagi diskon ya udah kita belanja agak banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi mahal ya udah kita nggak beli dulu. Kalau emang udah kebelet nih, maksudnya udah popok stok di rumah udah mau habis banget. Di supermarket lagi nggak diskon ya biasanya sih saya belanjanya di e-commerce gitu ya. Saya akan coba cari yang murah. Biasanya itulah selalu mencari promo. That's me. Terus ada sisa kurang lebih 500 ribu itu buat jajan-jajan GoFood-GoFoodan. Kita jarang juga sih sebenarnya ya jajan kayak gini, paling seminggu sekali 2 kali kalau kepengen minum boba atau kepengen nyobain kue kroffel yang lagi kekinian sekarang. Tokyo Gorilla nggak ada nih di Jaksel. Buka dong Tokyo Gorilla. Ya gitu. Jadi, nah tapi kalau teman-teman notice di video budgeting kita sebenarnya kita alokasiin lagi 1,5 juta ya untuk budget jajan-jajan GoFood. Jadi sebenarnya ini udah lebih-lebih sih, kalau lebih-lebih. Pembulatan ke atas banget lah ini budget bulanan ini. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya apakah cukup gitu untuk makan? Enak nggak makan? Iya, 3 orang dewasa, 1 anak-anak gitu kan untuk makan sehari 3 kali, 30 hari dalam sebulan. Ya ini menu kita hari-hari kayak gimana sih? Oke, menu makan pagi gimana? Oke, menu makan pagi biasanya kita makan roti.
toast gitu ya, kita punya toaster, kita suka roti Yamazaki, belinya biasa di Alfamart, ini nggak dibayar, tapi emang kita suka rotinya. Atau kita bikin oat juga, kita bisa bikin overnight oat, atau gue sukanya oatnya gurih, jadi biasanya dibikin bubur, dikasih telur sama abon-abonan gitu biar ada rasa. Makan siang. Oke, nah makan siang dan makan malam itu kita cuman 1 kali masak ya. Jadi masaknya memang ya udah langsung dari kira-kira jam 9 jam 10 itu kita masak buat langsung sampai makan malam. Waktu ada mbak seperti itu, waktu tanpa mbak pun saya seperti itu, masaknya sekaligus. Nah itu biasanya kita masak nasinya itu selang-seling. Kebetulan Sam nggak suka nasi merah, saya takut gendut, jadi saya mau makan nasi merah. Nah, saya gendut tapi nggak takut. Jadi ya udah kita ganti-gantian, sehari nasi putih, besoknya nasi merah. Nah itu biasanya kita masak nih, saya sampai detail banget. Biasanya kita masak 1,5 cup ya, sampai 2 cup. Kalau ada mbak, oke lah 2,5 cup. Tapi kalau misalkan cuman pas kita berdua dan Hana nih, itu 1,5 cup per hari buat kita makan siang malam bertiga sama Hana, itu udah cukup banget. Kadang-kadang sampai lebih-lebih ya. Nah itu nasinya. Lalu biasanya kita juga masak lauk 1 jenis dan sayur 1 jenis. Contohnya kayak gimana sih menunya? Nah misalkan kita bikin opor ayam gitu ya. Opor ayam di dalamnya itu ya udah ada ayam, tahu gitu. Lalu kita bikin lagi nanti tumisan wortel sama buncis sama kacang panjang gitu misalkan. Atau misalkan kita bikin ayam goreng, nanti ya kita bikin sayur asam. Jadi begitu sih, 2 menu ya. Ada proteinnya, ada sayur-sayurannya juga gitu ya. Buat kita itu udah cukup, 2 menu itu udah cukup. Ya. Jadi makanya kembali lagi ini ke masing-masing selera ya, tapi buat kami itu udah cukup banget. Nah kita sebenarnya juga ada tea time 1 kali sehari, karena kita berdua itu sama-sama suka ngemil sebenarnya. Terutama saya suka banget makan manis-manis. Nah jadi memang kita biasanya tuh 1 hari ada 1 kali tea time. Jadi kopi atau teh, saya biasanya kopi hitam, saya biasanya teh, dan tambah kue-kuean gitu ya. Ya ini kue-kuean juga kadang-kadang kita pesan dari delivery ya, food delivery. Kadang-kadang ya kalau misalkan udah pisangnya udah kematangan nih, saatnya bikin pisang goreng, ya udah akhirnya kita bikin pisang goreng gitu. Jadi ya kita utilize apa aja sih yang ada di rumah gitu. Nah, jadi pelajarannya apa yang kita mau share? Yang pertama, belanja lokal. Jadi belanja produk-produk yang memang lagi musimnya. Gue suka banget mangga. Gue sangat struggle kalau lihat mangga di supermarket dan gue pasti pengen nyobain tuh mangga itu, dan pasti selalu Klau ngerem karena dia akan lihat dulu price tag-nya, ini mangga dari mana, mangganya impor apa enggak, dan lagi in season apa enggak segala macam. Jadi kita saling ngerem sebenarnya kalau lagi belanja gitu. Dan ya gue dari Klau gue belajar kalau buah ya udah, yang penting serat di tubuh terpenuhi. Nggak harus tiap hari makan mangga gitu, nggak harus tiap hari makan jambu air, yang ini buah-buah yang gue suka semua nih gue sebutin, jambu air, mangga, semangka gitu. Kalau misalkan lagi nggak season, kalau memang semangka lagi nggak manis sekarang, ya kita makan pisang dulu. Kalau nanti semangka udah manis, kita beli semangka, nanti beli melon dan sebagainya. Jadi beli buah-buah yang in season, itu akan lebih memudahkan teman-teman belanja, dan biasanya harganya juga akan lebih murah. Hukum ekonomi, banyak barang biasanya harganya turun. Yang kedua ini mungkin apply subjectively ke kami, which is ya udah kalau makan itu jangan picky, ya harus belajar mau makan, cobain berbagai jenis makanan. Ya kan makin banyak variasi juga sebenarnya makin sehat tuh. Kalau kita sukanya makan yang itu terus kan sebenarnya buat secara kesehatan juga nggak ada variasinya juga kurang baik kan. Nah ini juga ya makanya saya bersyukur ketemunya Sam yang sama-sama makannya gampang gitu ya, buat kita berdua memudahkan sekali lah hidup saya, karena saya nggak bisa kebayang gitu kalau saya dapat suami yang harus setiap hari misalkan makan wagyu gitu, atau harus setiap hari bikin dendeng balado rumahan. Nah itu saya nggak bisa lah, I will definitely give up gitu. Tapi ya bersyukur sama Sam, masakan rumahan sup bayam jagung aja dia suka gitu. So ya sangat-sangat membantu untuk menghemat biaya grocery. Oke. Selanjutnya ya ini cukup jelas bahwa kita masak sendiri. Masak sendiri artinya di rumah ya, meskipun kita dimasakin sama mbak, tapi maksudnya
jauh tetap lebih murah dibandingin kita order in atau kita makan di luar gitu. Kita pesan lewat delivery akan jauh lebih murah kalau kita masak sendiri dengan bahan-bahan yang kita pilih sendiri. Kita tahu kita beli bahannya di mana, kita tahu kualitas minyak kayak gimana, kita tahu masaknya pakai peralatan yang bersih apa enggak gitu. Ya itu ini mungkin sesuatu yang teman-teman udah sering dengar dari kecil, tapi ya kita ulang lagi karena benar gitu. Ketika kita praktekin ya memang it saves us money juga gitu in the long run. So why don't you try it juga? Iya. Dan sebenarnya itu masak sendiri itu nggak harus yang susah-susah gitu. Apa nggak usah, jangan kebayang harus selalu masaknya kayak rendang atau apa yang ribet-ribet gado-gado atau ya apalah gitu yang ya mungkin Bapcang, kan ya jadi yang udah susah-susah gitu, karena sebenarnya masakan rumahan itu sebenarnya simpel-simpel banget, karena kalau nggak bisa masak bisa Google resepnya apa, resepnya gampang-gampang aja, tumis wortel buncis, bikin sup bening bayam jagung. Jadi sekarang aja mau masak sayur asem ke pasar udah ada paketnya gitu, tinggal dipotong-potong. Sayur asem, opor, semua ada ya. Potong-potong semuanya, rebus, udah gitu, tinggal garam, gula sesuai selera. Jadi buat teman-teman yang bilang nggak bisa masak, itu jangan berkecil hati. Zaman sekarang semuanya itu udah gampang. Betul. Dan asal mau belajar pasti bisa. Asal mau belajar pasti bisa, itu kuncinya. Jadi 2,5 juta itu per bulan buat kami bukan hoax loh ya, benar. Beneran bisa. Terbukti bukan hoax. Terbukti bukan hoax. Dan 2,5 juta buat kami itu bener-bener jujur udah happy banget ya, maksudnya kami nggak ngerasa kayak aduh kok makan gini-gini terus atau sedih gitu, kayak menunya nggak bervariasi. Terus terang itu 2,5 juta itu it's already apa ya, a feast gitu ya, buat kita udah mewah gitu, udah enak dan happy gitu. Setiap kali we actually looking forward, menu apa lagi nih buat makan siang dan dinner hari ini. Jadi ya 2,5 juta itu it's really more than enough for us and we are happy with that number. Oke, itu dari kita, 2,5 juta cukup nggak untuk belanja groceries per bulan? Ternyata cukup, bukan sulap, bukan sihir, tapi memang the power of budgeting dan masak di rumah. Buat teman-teman gimana? Ada yang mau komentar, ada yang mau tanya-tanya, silahkan tulis di komen box di bawah. Kalau ada yang mau nanya agak panjang, kalian bisa kirim email ke sini. Kalau belum subscribe, pastiin kalian subscribe di bawah, karena tiap minggu akan ada video baru dari kita-kita. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu, bye-bye!